Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to learn one of English material in senior high school, and it's about biography. Di video kali ini kita akan belajar tentang teks biography. Do you have an idol in your life? If you have an idol, maybe you read their story of life, you read their journey, you read about the story of their life, right? And the story of someone's life, it can be in form of book or maybe in article or the others. Jadi, biografi itu biasanya ditulis oleh orang lain yang menuliskan kisah hidup orang-orang tokoh-tokoh yang menginspirasi, tokoh-tokoh yang memperjuangkan something. So there are a lot of, hero in every aspect of our life, in environment, education, politics, and the others, economic and business, and the others. Jadi, setiap aspek kehidupan pasti ada sosok atau tokoh yang inspiratif, yang menginspirasi, yang kisah hidupnya itu bisa dicontoh, sehingga kisah hidup mereka ditulis, dibukukan, dan banyak ya di aspek kehidupan. Misalkan Michelle Obama, dia ini hidupnya inspiratif dan buku yang mengisahkan hidupnya ini jadi bestseller. Dan salah satu list must read biographies. Nah, di aspek kehidupan lain, di pendidikan, di sosial, budaya, culture, arts, itu pasti ada sosok inspiratif yang tentunya dijadikan panutan oleh banyak orang. Nah, bisa di sisi agama, religi, ada Nabi, Prophet Muhammad SAW, maybe in education, mungkin in Jepara, there is an inspirational woman, R.A. Kartini, atau di aspek kehidupan lain ya. Alright, let's learn about biography. Biography text is a detailed description of person life written by someone else. It's non-fiction text. Jadi teks biografi itu deskripsi detail tentang kehidupan orang, kehidupan tokoh yang menginspirasi itu ditulis oleh orang lain. Biasanya ditulis oleh orang lain ya, tidak ditulis sendiri. It's a non-fiction. Itu adalah teks non-fiction ya, non-fiksi. Non-fiksi itu kisah hidup nyata. Kalau fiksi itu khayalan. Jadi ini termasuk non-fiction. Function atau fungsi dari biografi ini untuk apa sih? What is the purpose? Firstly, giving information about someone's life. Memberikan informasi tentang kehidupan seseorang, so we can get inspiration from his or her story. Untuk menginspirasi, memotivasi kita menjalani kehidupan dari cerita mereka, kisah hidup mereka yang penuh tantangan. And then to educate people, untuk mengedukasi orang bahwa ada kehidupan yang dijalani suatu tokoh manusia di mana itu memberi dampak positif, nilai kehidupan, values, dan the others. Characteristic for biography text, firstly written by someone else. Jadi karakteristik dari teks biografi biasanya ditulis oleh orang lain based on the facts atau berdasarkan fakta. Jadi berdasarkan fakta, bukan pendapat pribadi, bukan opini ya. And then describe the person life in detail. Mendeskripsikan kehidupan seseorang dalam bentuk detail. And then the structure of the text atau struktur dari teks itu ada 3, orientation, series of event, reorientation. Firstly, orientation. Orientation itu perkenalan ya. Isinya adalah background dari kehidupan seseorang, biasanya biodata atau informasi general atau umum tentang seseorang. So orientation is the background of someone's life. It can be biodata or common information about someone. And then series of event. Series of event contain important experience of someone that inspire or motivate people. Jadi series of event ini itu pengalaman penting
atau kisah penting riwayat hidup seseorang yang menginspirasi. Jadi kalau di series of event ini pengalaman kisah-kisah kehidupan yang menginspirasi dari suatu tokoh. Jadi journey of life atau perjalanan hidupnya. And then the next is reorientation. Reorientation ini berisi conclusion atau kesimpulan atau komen dari penulis terhadap apa? Terhadap kisah si tokoh tersebut. The writer's conclusion and comment and the subject achievements. And then let's discuss about language feature. Untuk tata bahasa yang dipakai, firstly using past simple tense and then using temporal sequence and conjunction. Jadi kalau language feature atau tata bahasa yang dipakai dalam teks biografi biasanya pakai past simple ya, atau past tense bentuk lampau karena sudah terjadi di masa lampau. It has already done in the past, so it use past simple tense. And then using temporal sequence and conjunction. Alright, the next one, let's discuss about what is the content of biography. Apa sih isi atau konten dari biografi? Nah, tadi sudah kita bahas, biography is recontact about the life story of person written by someone else. Jadi, biografi itu kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain ya. Nah, kontennya adalah, yang pertama adalah someone's origin. Asal dari orang itu, personal life. Kehidupan personalnya, kehidupan pribadinya, educational background atau latar belakang pendidikannya, dan someone's achievement atau prestasi atau yang diraih oleh tokoh tersebut. Jadi yang pertama adalah personal life-nya, background pendidikannya, terus apa yang dicapai. And then for the language feature, use third person pronouns. Jadi pakai kata ganti orang ketiga dan pakai simple past seperti yang kita bahas tadi, pakai passive voice dan pakai linking verb. Linking verb past tense pasti was and were. So let's discuss about the tips on how to write personal biography. Nah, ada beberapa tips untuk menulis biografi personal. Firstly, introduce person as if you are meeting a stranger. Jadi kamu memperkenalkan orang ini seperti saat kamu bertemu dengan orang asing ya. Jadi kamu perkenalkan semua aspek kehidupannya yang kamu ketahui. Secondly, immediately state what the person is renowned for. Mention person most important accomplishment. Jadi setelah kamu perkenalkan, kamu menceritakan pencapaian terpenting yang dia pernah dapatkan selama masa hidup, and then include your contact information, and then talk in the third person, get feedback from a friend, keep it up to date. Jadi menulis kalian harus mendapatkan feedback mungkin dari teman kalian atau bestie. Jadi untuk mendapatkan kritikan, masukan untuk mengimprove tulisan biografi kalian. Alright, what is your favorite biography book? Apakah kalian punya tokoh atau buku biografi favorit kalian? And the purpose of biography is to share life of another person with audience. Jadi untuk nge-share, membagikan kehidupan orang lain dengan audience ya. An author may choose to write biography because they find subject story to be interesting or to have themes that apply to life today. Mungkin penulis memilih untuk menulis biografi karena menurutnya menarik untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari atau relatable dengan current challenge of life. And then biography help us gain insight into how successful people handle crisis, solve complex problems. Jadi manfaat kita membaca teks biografi itu untuk membantu kita mendapatkan insight atau pengetahuan untuk solving problem, untuk menyelesaikan masalah, menghandle krisis kehidupan agar kita bisa mencari decision yang bijak atau keputusan yang bijak seperti mereka yang pernah mengalami hal yang sama dari kita. And then reading about real life story
of successful person often influence and motivates or provide inspirational story. Jadi kita kalau membaca personal story dari biografi biasanya kita akan dapat motivasi nih, semangat hidup, dan juga yang mempengaruhi kita agar punya hidup yang lebih baik. Alright, that's about the biography. If you have question, just deliver in the comment section or contact me on my email.